Saya tidak banyak, umroh dulu atau nikah dulu? Nikah. Umroh nanti, karena umroh itu sunnah. Nikah masih bisa berubah menjadi wajib. Pada saat Anda takut terjerumus dalam kemaksiatan, saran saya menikah. Insya Allah, dengan menjalankan sunnah Nabi SAW, kata Nabi SAW, 3 orang pasti Allah berikan rezeki. Salah satunya adalah orang yang menikah karena takut terjerumus dalam yang haram. Menikah saja, bismillah. Ya. Dan uang yang pas-pasan itu dipakai menikah dengan wanita yang kira-kira memang bisa menerima itu dan cukup untuk menikah. Ya. Niatkan ikhlas karena ingin menjalankan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana cara ngadapin orang tua yang egois? Mereka merasa paling benar terus karena ketika saya membela diri bahwa saya nggak salah sepenuhnya dibilang durhaka. Apakah saya salah, Ustaz? Ya, Anda masih keliru caranya. Memang teman-teman, kita dalam menghadapi orang tua ini sensitif sekali karena antara orang tua kita memang yang menyebabkan kita lahir di muka bumi dan juga adanya perintah Allah untuk kita tidak boleh bertengkar sama mereka. Jadi mengalah memang. Makanya Allah bilang, waqfid lahuma janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Merendahlah kalian kepada kedua orang tua kalian dan bilang, ya Allah, kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihiku pada saat kecil. Jadi nggak usah bela diri, diam saja ya. Kadang-kadang kalau dinasihati oleh orang tua saya punya argumen, saya bisa jawab, tapi saya nggak jawab. Sebagai bentuk penghormatan, saya iyakan, saya dengar, ya, saya terima, tidak ada masalah. Sebagai bentuk bakti. Kecuali kalau Anda disuruh maksiat, itu berbeda. Anda boleh ingatkan, tapi ibu, tapi ayah, maaf, itu dosa kepada Allah, saya tidak bisa lakukan. Karena Nabi SAW mengatakan, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq. Tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk dalam hal yang bermaksiat kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya memelihara kucing di rumah yang diambil dari jalanan? Apakah saya berdosa atau tidak? Enggak berdosa. Bisa saja Anda pelihara kucing. Enggak ada larangan. Tetapi kalau saya sarankan, lebih baik jangan. Kalau saran saya, lebih baik jangan. Anda lebih baik uangnya pelihara anak yatim di rumah. Atau misalnya uang yang Anda pakai untuk mengurus kucing itu dibiayai untuk yang lain gitu kan. Atau Anda cari aktivitas yang lain, tidak harus ngurus kucing. Ini bisa baca buku kah, ya, yang bermanfaat, olahraga kah, lebih baik gitu loh. Lebih besar manfaatnya. Ya, kalau dalam bab afdal, ini afdal dan memelihara kucing mufaddal. Memelihara kucing mufaddal dia lebih kecil manfaatnya. Seperti cari yang lebih besar manfaatnya. Salam, kenapa hampir tiap hari mimpi buruk dihampiri mantan keluarga? Apakah itu syaitan atau jin? Kiriman Ustaz, bagaimana cara menghilangkan jika sihir atau syaitan? Gak usah ceritakan mimpi. Saya bilang tadi, kalau Anda kaget malam hari mimpi buruk, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, merudah 3 kali ke sebelah kiri, kemudian ubah posisi tidur. Ingat, wudhu sebelum tidur, zikir pada saat ya, mau tidur, insya Allah akan aman. Bi'inillah. Gak usah terlalu jauh pikirannya, mimpi ini, mimpi itu, nanti orang dikirim sihir. Mereka tidak akan mampu. Ya. Mereka tidak akan mampu untuk mengganggu orang-orang beriman melampaui batas. Sebatas itu selebihnya sudah selesai, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ayah saya sakit cuci darah dan saya resign dari kerjaan untuk mengurus ayah saya. Saya khawatir dengan masa depan saya. Mohon pencerahan Ustaz. Tidak usah khawatir. Allah akan beri Anda rezeki. Urus ayah Anda itu. Sudah benar, gitu kan. Kecuali memang ada yang bisa urus beliau, Anda tetap kerja, pulang kerja Anda urus lagi, maka nggak ada masalah. Tapi kalau tidak ada yang bisa urus kecuali Anda sendiri berdua saja sama ayah, berhenti, sudah benar. Tidak usah khawatir. Rizq biadillah. Allah memberikan rezeki akhi dan ukhti, semua yang ada di lubangnya.
Kenapa Anda manusia takut? Anda sendiri diberikan rezeki oleh Allah pada saat lagi di rahim ibu, 9 bulan di dalam kantong air. Saya pernah melihat proses istri saya melahirkan itu pada saat dikeluar, bagaimana bayi itu keluar dan ada air, kan sudah ada air ketuban yang tumpah. Kita di situ dalam air, di dalam perut. Kita mungkin dewasa begini kalau ditaruh di sebuah kantong ukuran kita saja ada airnya, meninggal kali kita, nggak bisa nafas. Subhanallah, rezekinya sampai kepada. Kenapa sekarang setelah dewasa kita ketakutan? Sudah benar itu. Bakti kepada orang tua insya Allah. Yakin Anda akan diberikan rezeki oleh Allah SWT. Saya merasa, alhamdulillah ibu saya sudah meninggal, tapi saya coba berbakti semampu saya apa yang saya bisa lakukan setelah meninggal beliau. Tapi ayah saya masih ada. Saya coba apa saja yang bisa menggembirakan hati beliau, dan saya rasa telepon saja tanya kabarnya itu udah luar biasa gitu. Udah luar biasa. Udah banyak hal yang Allah bukakan, apalagi kalau saya minta didoakan dan segala macam hal. Nah, jadi sangat baik gitu. Dan memang dengan Anda buat ini pun Anda masih belum bisa membalas jasanya. Seseorang berkata kepada Hasan Basri rahimahullah, saya punya seorang ayah yang sudah tidak bisa bergerak di atas ranjang. Buang air besar, buang air kecil, semua saya tampung dengan tangan saya. Apakah saya sudah balas bakti? Saya sudah bakti sama dia? Kata beliau, belum ada. Belum sama sekali kau buat apa-apa. Kata dia, saya sudah bersihkan kotorannya. Tanpa apa-apa, saya tidak minta imbalan, tidak minta apa. Tiap hari begitu, saya tidak rasa jijik. Belum balas, kata dia, belum sama sekali. Karena waktu kau kecil, ayahmu membersihkan kamu dalam kondisi beliau berharap kau jadi tokoh masyarakat. Sekarang kau melakukan ini dengan berharap ya agar ayahmu meninggal dan kau selesai dari tugas. Itu yang terjadi. Ya, Allahu a'lam. Setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana takwil mimpi mengenai binatang yang dilaknat Nabi SAW seperti kalajengking? Mohon penjelasannya Ustaz. Umumnya kata ulama, kalau mimpi hewan-hewan ini itu berarti ada sesuatu yang buruk ya. Yang buruk itu maksudnya mungkin ada gangguan-gangguan baik itu dari syaitan manusia, syaitan jin ya. Anda disarankan oleh para ulama kalau terkaget ya, misalnya bangun nih, terbangun mimpi buruk, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim lalu meludah ke sebelah kiri 3 kali. Ditiup gitu ya, ke sebelah kiri 3 kali. Lalu kemudian Anda ubah posisi tidur. Dan usahakan teman-teman jangan pernah ceritakan mimpi. Dianjurkan untuk tidak menceritakan kepada siapapun. Udah, Anda berlindung kepada Allah. Kalau itu menakutkan, ya Allah tolong selamatkan aku kalau itu buruk. Dan kalau itu baik, maka Allah SWT akan berikan. Allahu a'lam. Ustaz, kenapa kalau sudah taubat nasuha, suka ada pancingan lagi untuk salah? Itu memang syaitan. Dia nggak mau Anda berhasil. Kesuksesan dan keberhasilan yang paling utama bagi seorang muslim justru Anda menjadi soleh dan soleha. Hijrah dari keadaan buruk menjadi keadaan yang baik. Itu prestasi. Makanya syaitan tidak mau. Dan kalau Anda berbuat maksiat, maka akan ada hambatan-hambatan, penghalang-penghalang antara Anda dengan rezeki yang akan Allah berikan. Maka hati-hatilah, gitu kan? Hati-hati. Jadi jangan sampai terjerumus lagi. Makanya kata Nabi SAW, la yaldagu mu'min fi juhrin marratain. Nggak layak orang mukmin itu 2 kali disengat dari lubang yang sama. Nggak boleh teman-teman. Udah selesai. Kecuali memang la qadar Allah, Anda terjerumus dengan tidak sengaja betul-betul kepepet. Anda kembali segera, itu lain. Ya. Sebaiknya jangan. Saran saya jangan buka pintu itu. Jadilah orang soleh. Begini teman-teman, Anda tidak akan merasakan kenikmatannya iman itu kecuali Anda maksimal bertobat. Harus maksimal bertobat, betul-betul kembali ke jalan Allah SWT. Jadi memperbaiki semuanya dengan semangat membaca keutamaan-keutamaan ibadah, gitu kan? Membaca ancaman terhadap dosa yang akan Anda lakukan kalau Anda ulangi misalnya, atau yang sudah Anda lakukan supaya Anda tidak terjerumus lagi. Di situ Anda akan rasakan kenikmatan iman nanti. Sampai pada tingkat nanti rasanya nyaman sekali sujud, nyaman sekali baca Quran, nyaman sekali segala-galanya. Semuanya jadi nyaman dan enak. Karena memang dasarnya Anda maksimal dalam hijrah dan taubat itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat duha itu dilaksanakan kapan? Sholat duha itu dikerjakan kalau dalam hadis ya, setelah terik matahari itu menimpa atau anak unta merasakan panasnya terik matahari. Ya, kalau kita kurang lebih mungkin kayak sekarang setengah
8, jam 7, setengah 8, jam 8 ya gitu ya. Di antara itulah insya Allah ya. Itu yang saya ketahui. Ustaz, saya meninggalkan kerja saya dengan gaji sangat lumayan demi ikut dengan suami saya yang gajinya pas-pasan agar kita tidak berjauhan. Bagaimana hukumnya? Masya Allah, barakallah. Bagus, bagus sekali. Anda telah memilih sebuah pekerjaan, profesi, berdagang dengan Sang Pencipta Allah. Allah yang menyuruh Anda sebagai istri untuk melayani suami. Dan Allah tidak suruh Anda untuk bekerja di luar rumah. Itu prestasi tertinggi. Saya mengacungkan jempol untuk semua muslimah yang justru fokus mengurus suaminya. Nabi SAW bersabda, hati-hati dengan suamimu kepada para muslimah. Karena dia adalah surga dan nerakamu. Cari keridoannya. Kalau dia ridho, Anda meninggal dan dia merasa kehilangan, itu namanya ridho. Maka pada saat itulah Anda akan mendapatkan surga. Kata Nabi SAW, istri manapun yang meninggal dan suaminya ridho, maka ya, akan ya, masuk dari 8 pintu surga manapun dia inginkan. Seperti itulah. Allahu a'lam.